Halo guys, kembali lagi kami dari kelompok 10 akan presentasikan tentang realisme Skandinavia. Adapun nama kelompok kami, yang pertama itu Pak Ketut Nadiase, yang kedua dengan saya sendiri Putu Adiwertaguna. Berhubung hari ini Pak Ketut Nadiase, rekan kelompok kami tidak bisa mengikuti presentasi kali ini. Izinkan saya akan mempresentasikan dari awal sampai akhir. Yang pertama, kita akan ke latar belakang. Ya, menurut Bradman, persamaan realisme Skandinavia dengan realisme Amerika adalah semata-mata verbal. Realisme Amerika adalah hasil pendekatan pragmatis dan paling sopan pada lembaga-lembaga sosial, di mana para ahli hukum telah mengembangkannya dengan ciri khas Anglo-Amerika, yakni tekanan pada pekerjaan pengadilan-pengadilan untuk memperbaiki filsafat tentang positivisme peneliti yang menguasai ilmu hukum Anglo-Amerika pada abad ke-19. Mereka juga menekankan bekerjanya hukum, baik secara pengalaman maupun sebagai konsepsi hukum. Sedangkan realisme Skandinavia semata-mata kritik falsafah atas dasar-dasar metafisis dari hukum dengan menolak pendekatan bahasa yang sederhana para realis Amerika, di mana realis Skandinavia jelas bercorak kontinental dalam pembahasan yang kritis dan tentang prinsip-prinsip yang pertama. Di sini rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama itu bagaimana pendapat tokoh utama realisme Skandinavia tentang hukum. Nah, di sini ada landasan teori. Yang pertama itu landasan teori dari Axel Egerstrom. Axel Egerstrom sama berpendapat dengan Olive Crona bahwa hukum dengan perintah-perintah yang bebas atau independen imperatif menurutnya adalah keliru untuk menganggap hukum sebagai perintah dari seorang manusia, sebab tidak mungkin ada manusia yang dapat memberikan semua perintah dari hukum itu. Dan ia juga menolak mengidentikan pemberi perintah dari hukum itu dengan negara atau rakyat. Di sini tampaknya Olive Crona juga menyangkal keberadaan hukum normatif itu atau ketentuan undang-undang itu sendiri. Yang kedua, landasan teori dari R. Ross. Maaf dari penulisannya, harusnya 1799 sampai dengan 1899. Karena ini mengutip dari sebuah buku. Baik, saya akan lanjutkan, yaitu Ross atau ahli pendapat dari Denmark berpendapat bahwa hukum adalah suatu realitas sosial, dan Ross berusaha membentuk suatu teori hukum yang empiris belaka. Perkembangan hukum menurut Ross melewati 4 tahapan. Yang pertama itu hukum adalah suatu sistem paksaan yang aktual. Yang kedua, hukum adalah suatu cara untuk berlaku sesuai dengan kecenderungan dan keinginan anggota komunitas pada tahapan ini. Pada tahapan ini juga ditetapkan apabila orang mulai takut akan paksaan sehingga selanjutnya paksaan itu sudah mulai ditinggalkan. Yang ketiga itu hukum adalah sesuatu yang berlaku dan mewajibkan dalam arti yang sangat luas. Yang keempat itu hukum berlaku harus ada kompetensi yang membentuknya. Yang ketiga, landasan teori dari Herbert Lionel Adolphus Hart pada tahun 1907 sampai 1952. Beliau mengatakan hukum harus dapat dilihat baik dari aspek eksternal maupun internalnya. Dari segi eksternal, hukum dapat dilihat sebagai perintah penguasa, sebagaimana diartikan oleh Austin. Yang kedua itu ada aspek internal, di mana ada keterikatan antara perintah dan penguasa secara batiniah. Dan norma-norma hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu norma primer dan norma sekunder. Norma primer adalah norma yang menentukan kelakuan-kelakuan subjek-subjek hukum dengan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Sedangkan norma sekunder itu memastikan syarat-syarat bagi berlakunya norma-norma primer, dengan demikian menampakkan sifat yuridis dari norma itu. Norma sekunder dibagi menjadi 3, yaitu
petunjuk pengenal atau rules of recognition. Yang kedua yaitu rules of change, di mana memastikan syarat bagi perubahan norma-norma. Yang ketiga yaitu rules of adjustification, di mana konflik dipecah dalam rangka norma-norma. Dari tiga sifat itu, dari norma sekunder merupakan norma dasar yang berhubungan dengan pandangan eksternal terhadap hukum dan dianggap suatu kenyataan. Hart juga berpendapat bahwa materi hukum yang diturunkan dari prinsip-prinsip moral ternyata dalam kehidupan hidup tertentu dan Hart sebagai penganut positivisme hukum. Sama halnya dengan Kelsen, Hart juga berpendapat bahwa hukum atau the science dan moral atau design berbeda karena hukum hanyalah menyangkut aspek formal. Yang ketiga adalah landasan teori dari Julius Stones, di mana dia memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial. Nah, kenyataan sosial itu dapat ditangkap melalui penyelidikan logis analitis, sebagaimana telah dipraktikkan dalam mazhab hukum Austin dan kawan-kawan. Akan tapi niat Stone menjangkau lebih jauh lagi dalam mengerjakan suatu ajaran tentang keadilan menjadi ukuran bagi tata hukum yang berlaku. Stone mengawali menjadi guru besar pada tahun 1943 di University of Sydney, dan dia mengembangkan metode pendidikan hukum yang bersifat interdisipliner, di mana dengan membaratkan hasil penelitian dalam logika, sejarah, psikologi, dan sosiologi, di mana penggunaan tersebut semata-mata untuk praktis belaka agar memudahkan orang dalam mempelajari atau mendidik hukum. Pandangan Stone juga tidak jauh berbeda dengan Hart, mana hukum itu dipisahkan dengan moral. Terus yang terakhir ada John Rawls yang lahir pada tahun 1921. Tokoh yang meyakini bahwa prinsip-prinsip etika dapat menjadi dasar kuat membangun masyarakat yang adil. Rawls juga mengembangkan pemikirannya bahwa masyarakat yang adil sebagai masyarakat sosial dengan teori keadilannya yang disebut dengan teori posisi asli, dan terpengaruh juga dengan aliran utilitarianisme, di mana aliran tersebut hukum adalah keadilan yang dapat memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Baik, yang terakhir kita ke kesimpulan. Kesimpulannya, aliran realisme Skandinavia adalah aliran yang menitikberatkan pada hukum itu berfungsi dalam masyarakat lebih dari hanya sekedar rasa takut atau fear kepada perintah atasan atau takut terhadap sanksi daripada penguasa. Padahal yang penting ditemukan adalah masyarakat mematuhi hukum adalah suatu tindakan yang baik dan benar, berdasarkan teori dari tokoh yang menganut aliran realisme Skandinavia bahwa hukum sejatinya ditunjukkan kepada pengadilan ketimbang individual dalam pandangan realisme Skandinavia. Dan realis Skandinavia hukum bukanlah upaya untuk menyadarkan keadilan, melainkan dibawa oleh tekanan kelompok sosial atau kebutuhan kelompok sosial, dan hukum merupakan fakta-fakta dari eksistensi sosial. Sedangkan selain itu tidak hanya sekedar dari ilusi. Hukum juga merupakan hal esensial jika masyarakat ingin bertahan. Oleh karena pada dasarnya, hukum merupakan persyaratan bagi dalam tanda kutip itu kesejahteraan sosial. Mohon maaf. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa suatu sistem hukum mencerminkan aspirasi sosial secara sistematik. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Oke. Itu dulu dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.